Ada dua, tapi yang tepat. Yang pertama dan yang paling utama adalah mempelajarinya. Susah gitu. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran tentu adalah membaca, karena Rasulullah SAW pertama kali juga ketika turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril pada saat itu di Gua Hiro disuruhnya membaca. Ada yang tahu ayatnya? Ya, silakan angkat tangannya. Oke. Ayatnya silakan. Ya, dibaca. Kasih dan dibantu. Gampang jadi pemateri kan? Tinggal ngasih soal kalian dan jawab. Disuruh untuk membaca pada saat itu. Makanya jangan malas untuk membaca. Gampang. Kemudian membaca itu ada ilmunya juga. Sebagaimana definisi Al-Quran, qara'a yaqra'ul Quran. Yang artinya ada baca. Tentu di dalam baca juga ada ilmu-ilmunya. Seperti ada yang namanya tafsir. Di dalam tafsir juga ada ilmu-ilmu bacaan. Kalau dulu saya kuliah, tafsir itu kan adalah di dalamnya ada makharijul huruf, ada ilmu tajwid. Makharijul huruf dulu waktu saya kuliah sering diuji seperti a, i, u, ats, u, an, ani, akna, mina, mu'ni, a, i, an, ani, a. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Babi, bubats, buban, bani, bakna, mina, mu'ni, babi, ban, bani, ba. Begitu pun dan sebagainya. Nah, selain makharijul huruf, juga ada yang namanya ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid dibagi juga. Ada makhrajai, fathah, sukun, idgham, idgham, dan lain sebagainya. Sekarang gampang aja. Tadi saya sebutin salah satunya adalah idgham. Ada yang tahu ada berapa huruf idgham? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. 1, 2. Yang udah jangan. 1. Kenapa diulang?
bisa? Makasih sudah dibantu dengan psikologi. Gampang kan? Jadi materi itu gampang men. Kasih aja pertanyaan kalian yang jawab. Sesimpel itu. Dulu juga saya jadi kayak kalian, duduk terus latihan. Juga hukum membaca tadi disebutin tajwid. Kemudian di dalam membaca kita harus membaca artinya. Untuk apa? Untuk kita tahu apa sih arti dalam bahasa tersebut. Misalnya dalam Al-Ikhlas ayat ke-1, Qul huwallahu ahad. Qul ahad. Ini contohnya. Ahad. Allah dia Allah. Ahad yaitu satu. Apa maksudnya itu satu? Yaitu Tuhan tidak beranak dan tidak pula beranak. Kemudian setelah tahu terjemahan atau artinya, maka dalam membaca Al-Quran ada yang namanya ilmu qiraat. Apa itu ilmu qiraat? Ilmu qiraat adalah ilmu tentang bacaan. Salah satunya adalah qiraat sabta dan qiraat hafs. Nah, misalnya contoh qiraat sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajid. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-ayat. Kak, boleh nggak sih memakai qiraat dalam bacaan sholat? Boleh, tafadhol silakan. Tapi gimana kadang saya nggak pakai kayak gitu? Gimana hukumnya? Nggak boleh. Kenapa? Diselidiki nanti sama jamaah. Jadi boleh dalam membaca qiraat, tapi jika SDM sumber daya manusianya sudah memadai. Kalau misalnya yang lain belum pada paham apa itu qiraat, nanti didiamnya di nggak boleh. Wah, Yesus tidak tadi. Nggak boleh jadi kalau misalnya. Kemudian di dalam membaca ada yang namanya nabon. Nabon itu adalah irama tentang bacaan Al-Quran. Nah, tentu kita kenal kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada salah satu imam seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Beliau itu kalau misalnya sholat baca nggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu bagaimana ya baca bismillah? Seperti Isyari Al-Rasyid, Syekh Isyari Al-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dibagi menjadi beberapa irama. Ada yang namanya nahawan, jihaka, kemudian ros, kemudian sobat, bayati, dan sebagainya. Nah, tentu